Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Karena belum ada yang tahu, saya akan menjelaskan pengertian konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah suatu kegiatan dalam layanan bimbingan konseling yang terdiri dari pimpinan kelompok dan juga anggota kelompok yang terdiri atas lebih dari satu orang, di mana semua anggota kelompok ini diberikan kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, semua anggota berhak untuk mengutarakan masalahnya, mengajukan pertanyaan, dan juga memberikan solusi kepada pihak anggota yang lain. Apa bisa dipahami? Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas yang harus dipatuhi dalam konseling kelompok. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Di sini semua anggota wajib merahasiakan tentang segala informasi dalam kegiatan ini dan tidak boleh diberitahukan kepada orang lain di luar anggota ini. Kemudian ada asas keterbukaan, yaitu setiap anggota harus terbuka mengutarakan masalahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu asas kenormatifan, yaitu setiap anggota harus saling menjaga sopan santun, saling menghormati, dan juga saling mematuhi norma-norma yang berlaku. Yang keempat yaitu asas kegiatan, yaitu semua anggota harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan yang kelima terakhir yaitu asas kekinian, yaitu masalah yang dibahas adalah masalah yang kekinian, tidak boleh masalah-masalah lampau, dan juga masalah yang mendesak yang harus dibahas saat ini juga. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Diana Nurfitria. Kalian bisa manggil saya Bu Diana ya. Ya. Di sini saya berperan sebagai pimpinan kelompok. Kalau teman-teman ini sudah ada yang kenal belum? Sudah? Sudah? Kakaknya kenal siapa? Tadi Oh ini temannya. tangga. Oh tetangga, oke. Selanjutnya belum ada yang kenal ya? Ini belum ya? Ini saya kenal. Oh, kalau yang kenal. dua ini enggak kenal. Oh gitu. Baik, kita akan berkenalan kembali ya untuk mengetahui satu sama lain. Dimulai dari Mas siapa dulu ini? Saya Ferdi dari Tambak Bulak ini. Dan saya Aziza dari Tambak. Saya Umroh dari Tambak Sari. Saya Sinta dari Tambak Bula. Oke teman-teman, apa sudah saling kenal satu sama lain? Sudah. Oke, kalau sudah kenal, mari kita lebih kenal lagi ya. Kali ini saya akan memberikan game, yaitu perkenalan diri. Tapi sebelum perkenalan diri, kalian menyebutkan nama dari teman kalian sebelumnya. Contohnya seperti saya. Ini Ferdi, saya Diana. Dimulai dari Mbak Aziza terlebih dahulu. Ini Ferdi dan saya Aziza. Ini Aziza, saya Umroh. Ini Lombro, saya Sinta. Saya Ferdi. Ini Mbak Sinta. Saya Ferdi. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, karena sudah saling mengenal satu sama lain, saatnya kita mulai kegiatan ini. Untuk kegiatan ini durasinya adalah 30 menit. Jika waktunya tidak mencukupi, kita bisa melaksanakan konseling ulang pada hari yang disepakati bersama, pada hari berikutnya gitu ya. Oke, kita mulai. Kita di sini melakukan konseling kelompok karena masalah yang sama, yaitu kebiasaan boros. Mungkin kalian semua tahu ya, kebiasaan boros ini adalah kebiasaan yang harus dihilangi sedini mungkin, karena ini akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau begitu, di sini saya akan menanyakan satu-satu kepada kalian masalahnya seperti apa, dan kebiasaan boros itu yang kalian lakukan ini tuh penyebabnya apa. Seperti itu ya.
Dari Mbak Umroh mungkin? Jadi saya itu punya kebiasaan boros membeli barang-barang gitu di e-commerce. Karena di e-commerce itu biasanya menyediakan voucher-voucher yang bisa membuat kita tuh semakin tergiur untuk membelinya. Apalagi pada tanggal-tanggal seperti tanggal 25 dan bulan dan tanggal yang sama seperti 1/1/22 gitu, event-event gitu, membuat saya semakin lebih boros lagi membeli barang-barang yang tidak berguna. Jadi penyebabnya itu di situ saya boros gitu. Oh, jadi Mbak Umroh ini penyebabnya yaitu karena suka membeli barang di e-commerce gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu e-commerce yang biasa digunakan itu apa? Saya saat ini menggunakan Shopee. Shopee. Oh iya, memang Shopee itu banyak sekali ya penggunanya. Saya juga sering kali sih check out di Shopee, tapi alhamdulillah masih terkontrol. Kalau begitu, masalah yang lain yaitu Mbak Aziza, bagaimana ceritanya? Kalau saya itu kan itu ya sukanya nonton film, apalagi filmnya yang di aplikasi Telegram itu. Nah, itu saya kan pakai kuota. Terus ada wifi juga, jadi saya borosnya itu di kuota. Berarti Mbak Aziza ini sering itu ya, sering lihat film pakai kuota gitu ya? Gitu Mbak Aziza biasanya itu habis berapa kalau sebulan kuotanya? Sebulan itu habis kan unlimited ya, itu nggak sampai sebulan, itu saya habis 75. 75.000. Iya. Lumayan ya kalau buat Iya. streaming ya, pasti per hari bisa 1 giga ya. Oke. Lanjut ke Mas Ferdi. Kalau saya tuh sering top up game Mobile Legends. Kalau ada event-event yang menarik, saya beli skin di game tersebut. Oh, berarti Mas Ferdi ini gamers ya? Gamers apa tadi? ML ya? Itu kalau boleh tahu gamingnya itu buat apa sih Mas? Item yang di event-event. Oh gitu. Oke, lanjut ke Mbak Sinta, bagaimana ya? Kalau saya sering beli-beli makanan gitu, jadi alasan saya boros itu ya karena kayak lihat makanan gitu, pengen beli, lihat ini pengen beli gitu, jadi boros dalam hal beli-beli makanan. Oh, berarti Mbak Sinta ini suka pingin-pingin gitu, apalagi tentang makanan. Berarti kalau ada makanan lewat terus makanan yang menarik itu langsung beli. Langsung. Oh, langsung gitu ya, Iya. langsung gas, nggak pakai aduh ada duit nggak ya gitu, nggak? Kalau ada ya beli. Oh gitu, iya. Tapi ya boros itu. Oke teman-teman, karena teman-teman sudah mengutarakan alasannya masing-masing, sekarang kita ambil satu contoh masalah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Menurut kalian, siapa yang paling menarik masalahnya di sini? Kalau saat ini sih kayaknya ini ya. Mbak Umroh. Iya. Apa setuju Mbak Umroh yang dibahas? Setuju. Oke. Mbak Umroh bagaimana ya? Lebih spesifik lagi ceritanya, biar teman-teman bisa membantu mencari solusinya bersama. Jadi saya itu boros di Shopee, check out itu sehari bisa 3 kali. Itu pun harganya berkisar antara 30.000 sampai 50.000. Dan bisa kita bayangkan kalau sehari aja segitu, apalagi sebulan. Dan itu menurut saya boros banget gitu. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Oh jadi gitu ya. Memang sih godaan di Shopee itu memang sangat berat sekali. Oke, sekarang mari kita mencari solusi bersama bagaimana baiknya kita ini membantu Mbak Umroh memecahkan masalah tersebut. Mungkin Mbak Aziza bisa memulai saran-saran apa yang bisa diberikan Mbak Aziza kepada Mbak Umroh untuk mengatasi masalahnya ini. Kalau menurut saya sih itu ya, kalau pengalaman saya itu ya kita menyibukkan diri dengan tugas atau kemana, pokoknya itu ya menyibukkan diri lah, nggak kita tuh biar lupa nggak buka Shopee, terus nggak belanja, terus pokoknya sudah sibuk dengan kegiatan kita. Kalau Mbak Sinta bagaimana ya caranya? Kalau menurut saya sih mending nggak usah dibuka aplikasinya ya, mending diinstal aja. Jadi kalau menurut saya kan kayak beli barang-barang kebutuhan bisa di luar gitu,
jadi sesuai kebutuhan aja, jadi nggak perlu lewat Shopee gitu, biar bisa terkontrol. Kalau Mas Ferdi ada saran apa enggak? Kalau saya setuju dengan pendapat Mbak Sinta, mending dihapus saja aplikasinya. Wah, ternyata saran dari kalian itu beragam ya. Ada yang suruh menginstal, ada yang menyibukkan diri, ada yang nggak usah dibuka aja aplikasinya. Tapi memang itu betul sih, karena kalau kita keseringan membuka aplikasi tersebut, rasa tergiur kita juga semakin besar gitu ya. Ada saran lain mungkin buat Mbak Umrah? Nggak ada ya. Kalau Mbak Umrah sendiri, apakah saran-saran dari teman ini sudah cukup? Ya, sudah cukup sekali kok. Oke. Apa teman-teman masih fokus dengan kegiatan ini? Masih. Kalau masih, saya tes ya. Saya akan memulai sebuah game ini. Jadi saya punya tepuk. Tepuknya itu ada 3. Tepuk 1 seperti ini. Tuh. Kalau tepuk 2, kalau tepuk 3, sudah hafal? Belum ya? Oke, perhatikan baik-baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Mari kita coba bersama-sama. Tepuk 1, Mas Ferdi, ulangi ya. Tepuk 1. Apa ya? Itu kan Mbak ya. Kalau tepuk 2, tepuk 3, ya. Tepuk 1, tepuk 2. Kurang fokus ya. Oke, sekali lagi. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Oke, mulai agak fokus nih. Selanjutnya saya akan memberikan solusi untuk Mbak Umroh dan juga teman-teman sekalian untuk mengatasi kebiasaan boros ini. Berdasarkan permasalahan yang kalian sampaikan tadi, saya memiliki sebuah solusi yang mungkin saja bisa diterapkan untuk mengubah perilaku boros yang selama ini kalian miliki, yaitu dengan melakukan self-management atau biasa disebut sebagai pengelolaan diri sendiri. Jadi self-management ini adalah sebuah kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola diri sendiri guna mencapai sebuah proporsi prioritas yang diinginkan. Nah, tujuan melakukan self-management ini adalah agar seseorang mampu mengembangkan dirinya dalam menguasai serta mengelola seluruh tingkah lakunya sendiri, dimulai dari pengelolaan terhadap pikiran, perasaan, perubahan yang dapat mendorong pada tingkah laku negatif, serta meningkatkan tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam melakukan self-management ini, ada beberapa teknik yang bisa diterapkan, yaitu dengan self-monitoring atau upaya memantau diri, ada stimulus kontrol, ada self-reward, dan juga ada pembuatan kontrak dengan diri sendiri. Nah, caranya bagaimana sih? Yang pertama, kalian bisa menyusun anggaran secara rutin. Anggaran kebutuhan tersebut disusun sesuai sistematika kebutuhan kalian. Dalam menyusun anggaran, pastikan kalian tahu daftar kebutuhan apa yang dibutuhkan selama 1 bulan tersebut. Yang kedua, membuat skala prioritas. Dengan membuat skala prioritas berarti menyusun anggaran berdasarkan daftar kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membuat skala prioritas, di mana di sini membuat skala prioritas yaitu menyusun anggaran berdasarkan daftar kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Untuk jenis kebutuhannya yaitu kebutuhan yang paling penting, kemudian yang nomor 2 yaitu kebutuhan yang tidak penting atau kebutuhan yang bisa didapatkan kapan saja. Yang ketiga yaitu jangan mudah tertarik karena diskon. Karena satu hal yang perlu diingat bahwa tidak semua barang diskon itu murah.
Ada kalanya barang tersebut harganya dinaikkan terlebih dahulu baru didiskonkan. Jadi, jangan pernah mudah tergiur hanya dengan diskon besar-besaran. Kemudian saran keempat ini, beli barang karena butuh, jangan beli karena ingin. Banyak orang yang sulit untuk membedakan keduanya dan akhirnya terjebak. Padahal kebutuhan dan keinginan ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Kebutuhan adalah barang pokok yang benar-benar dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, sementara keinginan hanyalah barang pemuas hasrat. Yang kelima, buatlah kalender pengingat. Jadikanlah kalender di rumah sebagai pengingat atas setiap pengeluaran yang terjadi. Lingkari atau tandai tanggal sehabis berbelanja. Jangan lupa untuk mencantumkan jumlahnya. Maka dari itu, ketika timbul keinginan untuk berbelanja, kalender tersebut dapat menjadi alarm atau pengingat untuk menghentikan keinginan boros kita. Yang keenam, bawalah uang secukupnya. Ketika berbelanja, kesalahan yang sering dilakukan adalah membawa uang tunai yang terlalu banyak. Sadar atau tidak, tindakan ini akan membuat kalian menjadi semakin boros. Maka, berbiasalah untuk membawa uang secukupnya. Namun pastikan bahwa uang tersebut cukup untuk kebutuhan kalian. Oke, jadi saya rasa cukup untuk saran-saran yang diberikan teman-teman dan juga saran dari saya. Karena waktu kita sudah hampir berakhir, saya akan bertanya nih kepada Mas Ferdi, kepada Mbak Sinta dan teman-teman sekalian, bagaimana sih perasaannya setelah mengikuti konseling ini? Bagaimana Mbak Umroh? Bagaimana perasaan setelah mengikuti konseling ini dan juga mendapat saran dari teman-teman? Saya sangat excited sekali. Excited ya. Lalu tindak lanjut Mbak Umroh ini setelah mengikuti konseling ini apa? Mungkin saya akan perlahan-lahan untuk membuang kebiasaan saya untuk boros tadi, menyibukkan diri dan menghemat uang saya gitu. Oh iya, masih mau buka Shopee lagi nggak? Pastinya masih, tapi agak dikurangi Oh gitu iya, ya. iya itu memang tepat sekali. Kalau Mbak Sinta, bagaimana perasaannya? Saya sih ngerasa lebih seneng ya, bisa dapat tips-tips dari yang lain untuk menghemat. Masih mau jajan apa ya? Masih mau langsung jajan apa enggak? Tapi dipikir-pikir lagi sih. Iya, itu memang tindakan yang tepat. Untuk Mbak Aziza, bagaimana Mbak Aziza setelah mengikuti konseling ini? Alhamdulillah ya, saya terima kasih banyak sudah mendapatkan saran dari teman-teman dan saya lebih bisa self management. Oke. Tadi saya menjelaskan tentang self management. Apa kalian ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa paham. Oke. Semoga setelah konseling ini teman-teman bisa menerapkan self management ini dengan baik ya. Karena konseling ini sudah berada pada tahap akhir, apakah ada yang mau menyampaikan kesan dan pesan? Mungkin ada pesan untuk saya sebagai pimpinan kelompok di sini kurang bagaimana gitu. Oke, karena kegiatan ini sudah berada pada tahap akhir, selanjutnya saya ingin dari salah satu dari kalian menyampaikan kesan dan pesan mengikuti konseling ini. Ada yang mau? Oke, Mbak Sinta bagaimana? Kalau pesan saya senang bisa bertemu dengan teman-teman dan mengenal teman-teman dan juga mendapatkan tips dari teman-teman dan ibu juga ya. Pesan saya semoga teman-teman bisa merubah kebiasaan itu tadi menjadi yang lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk ibu yang sudah memberikan tips-tips dan ajarannya tadi. Oke. Baik, terima kasih atas kesan dan pesan dari Mbak Sinta. Saya juga senang bertemu dengan kalian semua. Saya pribadi juga mendapatkan manfaat dari saran-saran yang diberikan teman-teman sekalian. Oke, sebelum kegiatan ini diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan sama-sama pada pagi ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya mohon maaf
Saya di sini sebagai pimpinan kelompok, mohon maaf jika ada ketidaknyamanan dan juga kesalahan ketika berkata maupun bertindak. Saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.